Roll and action. Oke guys, welcome back to my channel. Jadi di sini hari ini saya ada tamu spesial ya. Bapak bisa perkenalkan ke siapa para viewers? Ya, saya Arya Sinulinga Sanis sebagai staf khususnya Pak Erick Thohir Menteri BUMN dan juga di Exco PSSI. Nah, jadi mungkin ada yang banyak bertanya-tanya ya, kenapa Bapak Arya sebagai staf Jangan khusus Bapak dong, Bang. Bang Arya, staf khusus Menteri BUMN datang ke Shanghai, guys. Jadi mungkin Bapak bisa menjelasin kenapa mau datang ke Shanghai di Tiongkok juga ya. Oke, kemarin kita ke Nanning. Di Nanning itu kita punya pameran UMKM. Jadi ada Expo ASEAN China, China Expo ASEAN. Jadi kita membawa teman-teman UMKM binaan BUMN ke Nanning. Itu ada berapa puluh UMKM produk-produk yang kita bawa dan kita pameran di sana selama beberapa hari, dan juga kemarin dibuka ikut juga dengan wakil presiden ya. Pak Maruf Amin juga ikutan tuh. Nah, dari sana setelah kita bawa UMKM kita Indonesia ini di sana, kita kenalkan, dan tentunya produk yang nggak bisa ditiru nih di Cina lah gitu ya. Iya. Dan pasti khasnya Indonesia. Setelah itu saya pergi ke Shanghai, itu bertemu dengan teman-teman mahasiswa Indonesia dalam kelompok PPI, tapi kalau di sini disebut dengan Permit Shanghai. Permit Shanghai, singkatan dari Persatuan Mahasiswa Indonesia Tiongkok. Jadi ya, Pak. Jadi saya selaku relawan untuk menemani Bapak mengelilingi Shanghai. Bapakmu. Aduh, maaf. Abang Arya untuk mengelilingi Shanghai ya. Jadi saya membawa beliau untuk pergi berkeliling Shanghai gitu. Ya. Jadi gimana, Bang, kesan pertamanya di Shanghai atau di China gitu? Ya, yang pasti ya, kemarin saja di Nanning itu ibu kota provinsi yang katanya tier 3. Tier 3 ya? Tapi perkembangannya hebatnya bukan main. Udah kayak Jakarta. Iya. Bayangin provinsi tier 3. Sementara di Shanghai itu provinsi tier 1. Tier 1 ya. Di tier 1, wah udah pasti perkembangan kotanya udah sangat modern gitu ya. Apa aja ada, dan keren banget sih ya, dan masyarakatnya juga sangat ini ya, terbuka, kelihatan, walaupun ini negaranya yang katanya negara komunis, tapi ternyata secara ekonomi kelihatan liberalnya juga, dan kotanya juga seru karena ada campuran kota tua dan ada campuran kota modern. Kota tuanya udah kayak di Eropa gitu, tapi kota modernnya ya kayak seperti inilah ya yang kita lihat di depan ini gitu. Gedung-gedungnya tinggi gitu. Ya, top lah gitu. Ya. Oke, jadi Bapak juga apa nih yang Bapak sharingkan kepada mahasiswa Indonesia terutama di Tiongkok, dan mungkin misi BUMN ke depan? Kita kemarin rutin memang ya bersama teman-teman PPI gitu ya, atau Permit tuh rutin untuk bertemu. PPI dunia tuh sering bertemu, dan kita sharing mengenai perkembangan BUMN, perkembangan Indonesia ke depan, perubahan-perubahan yang ada, landscape ekonominya gitu ya. Kita kenalkan kepada teman-teman mahasiswa, hey, kita punya BUMN loh, yang kerennya bukan main nih. Sekarang dari 144 BUMN tinggal 40 BUMN bertransformasi dari sisi perusahaannya, korporasinya, bertransformasi dari teknologinya, bertransformasi dari SDM-nya, dan kita cerita bagaimana kita berikan dividen kepada negara lewat APBN itu dari 13 triliun tahun 2020 naik menjadi hampir kemarin 40 triliun ya, 40-an triliun, dan kemarin terbaru 2022 80 triliun. Wah, berarti grow-nya itu hampir 100% ya, Pak? Growth-nya besar banget. Waduh, besar banget hebat. Ya. Dan 13 ke 40 kan besar banget ya, growth-nya bagus banget, dan ini menunjukkan bahwa BUMN kita sehatnya bukan main gitu. Lagi Dan naik-naiknya ya. Dan kita cerita ke mahasiswa, ini BUMN keren loh, Anda harus mau mengabdi di BUMN nih supaya BUMN kita maju ya. Apalagi kalau SDM terbaik kita, orang-orang Indonesia ada di luar negeri, diasporanya mau nih bangun Indonesia, ayo bisa lewat BUMN nih. Jadi nggak selamanya harus jadi peneliti gitu ya, bisa jadi profesional juga di BUMN gitu. Betul. Iya, saya ada pertanyaan, Bang. Apakah maksudnya kita kerja di perusahaan BUMN itu berarti bekerja dengan pemerintah? Ini bedanya nih, kalau kerja di perusahaan swasta, dia hanya menyumbang dalam bentuk ya lapangan pekerjaan, kemudian pembangunan,
pajak itu diberikan kepada negara. Kalau kita nggak hanya itu, ada dividen juga, keuntungan kita itu untuk negara. Nah, bedanya di situ. Kemudian misi kita apa? BUMN itu ada yang dia memang mencari keuntungan, tapi dia juga memberikan pelayanan publik seperti Pertamina. Dia cari untung, tapi dia juga punya kewajiban menyediakan BBM dari Jakarta sampai di Papua, harga harus sama. Wah, itu hebat sih, gimana kayak membuat harga di Papua Papua di Jakarta sama ya. Itu kan misinya Pak Jokowi. Nah, itu kerja BUMN. Jadi Pak, kalau misalnya ya harga minyak di Papua gitu dijadikan sama kayak ke Jakarta, menurut saya itu bakal rugi nggak sih Pertamina gitu kan? Secara transportasi atau operasional, logistik dan ini ya. secara logika harusnya rugi kan di Papua Ya, harusnya gitu. Nah, disitulah kita peran negara itu berperan untuk bagaimana membuat dari sisi lain keuntungan Pertamina juga, tapi dia juga bisa melakukan penyamaan ini ya, ekonominya gitu, skala ekonominya juga, termasuk misalnya bangun jalan tol. Kan itu swasta belum tentu berani masuk gitu. Nah, yang pertama masuk siapa? Ya BUMN. Supaya kalau nggak nanti kapan dibangun negara kita kalau nggak BUMN nggak masuk? Iya, kalau yang swasta buat jalan tol, siapa yang punya kredit sebanyak itu yang mau pinjamin duit Betul. gitu? Kalau swasta kan dia untung dulu nih. Iya. Yakin untung baru dia masuk. Kalau BUMN nggak untung pun harus bisa. Harus melayani Harus masyarakat. dari masyarakat. Kalau nanti kapan teman-teman di Aceh bisa lihat jalan tol, menikmati jalan tol, kan nggak bisa gitu. Kapan coba di kampungnya Lionel nih di mana? Pekanbaru. Pekanbaru. Coba sekarang udah punya tol kita sampai ke Duri. Sampai ke Dumai sekarang ke udah Dumai. ada jalan tol dari Pekanbaru sampai di Dumai. Berapa Baru jam coba? Sekarang? Cuma 1 jam. 1 jam. Dulu berapa jam? Pas nggak ada jalan tol, kita harus lewat jalan kecil gitu yang jalannya rusak, itu kira hampir 5 jam dari Pekanbaru ke Dumai. Nah, kan tinggal 1 jam. Sekarang 1 jam. Nah, swasta nggak berani tuh. Hmm. Yang berani BUMN. Nah, gitu kan. Iya. Oh ya, aku juga dengar-dengar nih. Saya kan kepoin Bang Arya ya. Ternyata Bang Arya ini adalah salah satu peminat sepak bola di Indonesia. Nah, Jadi Bapak nih, kalau saya lihat-lihat suka membantu PSSI gitu. saya emang di PSSI juga. Oh, emang Di PSSI, PSSI ya bekerja. Mendampingi Pak Erick juga. Oh, Artinya mendampingi dalam arti saya ada di PSSI dan Pak Erick ketumnya, saya exco-nya. Ah. Walaupun lu waktu di pengurus itu kami dipilih oleh para pemilihnya, jadi bukan ditunjuk gitu. oh, jadi dipilih ya? Dipilih. Oh, oke Gitu. oke. Jadi Bapak ini sebagai ketum Exco. PSSI ini target Bapak nih untuk sebagai PSSI, dan mungkin cita-cita sepak bola Indonesia ke depan apa sih? Nah, ini kan ketika Pak Erick masuk ke sebagai ketua umum PSSI, ini kan Pak Erick langsung bikin gebrakan-gebrakan gitu ya. Banyak gebrakan-gebrakan dilakukan oleh beliau. Misalnya dulu kita strategi hebat katanya, tapi mentalnya nggak kuat. Mental pemain kita nggak oke. Pak Erick kasih ke kita bisa menang juara SEA Games. 32 tahun loh itu. Pertama kali ya, 32 tahun. Kemudian habis itu beliau narik Argentina nih jadi lawannya Indonesia. Bayangin, juara dunia. Oh ya, yang kemarin datang Iya, itu ya ke datangnya. Indonesia. Oh, Ada gitu mau juara dunia bertanding ke Indonesia, negara ya? Indonesia yang rankingnya 150-an gitu. Tapi Pak Erick tuh berhasil loh. Itu membuat mental pemain kita, wah kita aja udah pernah tanding lawan Argentina juara dunia di sliding tuh sama teman-teman pemain kita, pemain-pemain. oh yang lagi yang viral itu yang terkenal si siapa? Bukan, Asnawi yang ya. viral. Garnacho. Karena Garnacho. dia sliding kan itu nggak mungkin terjadi kalau Iya. tidak ada itu gitu. Betul. Sehingga mental kan naik. Kemudian kita kemarin ikut SEA Games, AFF. AFF kita dengan pemain kelas 2 kita bisa masuk final. Masuk Kalah pun hampir juara. Baru kemarin kita masuk lagi 3 kali berturut-turut menang gitu ya di FIFA Matchday dan sebagainya. Kemudian di AFC U23. Nah, AFC U23 kita belum pernah lolos seumur-umur. Nah, ini artinya bola kita lagi seru-serunya. Lagi seru-serunya ya. Mungkin ada pengaruh juga ya. Mungkin maksud saya itu kalau mendengar dari Bapak itu mungkin pemainnya juga merasa banyak difasilitasi ya dari PSSI gitu untuk lebih maju ke depan. Iya, kan Pak Erick itu membuka ruang betul ya. Jadi malah Pak Erick juga membuka ruang kepada pemain-pemain diaspora. Dia punya darah orang dari ibunya
orang Indonesia gitu jadi orang Indonesia dan diminta untuk jadi pemain Indonesia nasional Indonesia, dan Pak Erick tuh cari yang terbaik gitu, yang bukan kalau sama dengan yang lokal sih ya enggak lah gitu ya, tapi kalau jaraknya jauh memang bedanya itu kita ambil, dan itu bisa memperkuat kita juga. Ekosistemnya, liganya diperbaiki, semua diperbaiki oleh Pak Erick nih, oleh PSSI sekarang ini. Kita mudah-mudahan sih oke ya, mudah-mudahan ke depan sepak bola kita makin optimis. Dulu kita kalau tanding, aduh kapan golnya kita nih? Nah kalau sekarang nggak, kapan kita ngegolin gitu. Jadi ini sebagai anak muda ya jadi saya juga penasaran nih, gimana ya Indonesia ke depan gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa gitu, aspirasi abang Arya gitu, bisa memberi saran gitu untuk ke anak-anak muda di Indonesia, terutama yang mungkin kuliah di luar negeri, yang mempunyai ambisi untuk membantu negaranya Indonesia untuk balik ke Indonesia. Gimana itu Pak? Ya ini kita tahu ya bahwa di kepemimpinan Pak Jokowi ini Indonesia keren banget. Kita kemarin bisa menghadapi corona. Ketika negara lain goyang mengenai corona, Indonesia berhasil loh. Ekonominya malah tumbuh Ekonomi ya. tumbuhnya bagus juga. Orang turun-turun, orang dia naik. Gitu. Dan memang pernah turun tapi dia harus naik. Artinya kondisi sangat baik dibangun oleh Pak Jokowi gitu. Dan ke depan kita lihat bahwa kita ingin meneruskan apa yang sudah dibuat oleh Pak Jokowi sebagai pondasi ini untuk memajukan Indonesia gitu. Apalagi kita akan pindah tahun depan ke IKN, Ibu Kota Negara. Itu akan bentar Pak. IKN itu apa ya? Investasinya berapa ya? Waduh, inisialnya pasti Pak? besar lah. Besar ya? Besar lah. Tapi saya rasa dengan seluruh seluruh kita kolaborasi, baik kita pemerintah, baik itu swasta, bahkan nanti nih Pak Erick akan bangun TC ya, training camp untuk bola. Oh, di sana IKN. Iya. Oh. Ya, itu untuk bola di IKN, dan itu training center di IKN itu yang biayain FIFA loh. FIFA yang bayarin. Kenapa FIFA mau membiayain itu Pak? Nah, itu dia, artinya FIFA aja lihat bahwa perkembangan bola Indonesia ke depan bagus dan ada di ibu kota negara yang baru ini. Ini tanggal ya nggak lama lagi minggu ini Pak Erick akan bersama Pak Jokowi akan peletakan batu pertama di IKN ya? Di IKN. Itu artinya Indonesia akan makin berkembang nih. Jadi kita untuk anak muda sayang nih, ayo kita balik ke Indonesia, kita bangun Indonesia, kita bikin maju Indonesia karena pondasinya udah bagus dan kita punya ibu kota namanya daerah baru bagi dibangun. Iya. Pasti perkembangannya sangat besar, sangat banyak, dan membutuhkan anak-anak muda nih yang untuk membangun Indonesia. Wah, menjadi beban ini bagi kita Enggak anak lah, muda gitu. tantangan Ya, nggak ya. boleh dijadikan beban Nggak ya. boleh. Tantangan. Jadi saya tunggu Lionel deh di sana nanti Waduh. untuk bangun Indonesia. Amin, semoga gitu ya. Tapi juga ada orang nih Pak yang berkata, kan IKN ini kan investasinya gede ya Pak. Iya. Jadi ada juga orang yang memberi apa ya, bukan usulan apa, takut ya, karena investasinya besar, apalagi Pak Jokowi sudah nggak menjadi presiden kan tahun depan, apakah bisa IKN ini dilanjutin gitu ya ke depan, karena investasinya kan gede gitu, dan itu semua investasi itu ada resiko lah ya pasti, jadi kan nggak semua orang mungkin mau mengambil resiko yang sama seperti Pak Jokowi gitu. Ya, ini IKN udah masuk undang-undang. Oh, maksudnya masuk undang-undang itu gimana? Ada undang-undang, dia ada undang-undang IKN, ibu kota negara. Jadi siapapun presidennya, dia harus patuhi undang-undang tersebut, harus jalankan undang-undang tersebut, maka pembangunan pasti jalan. Itu satu. Yang kedua, Kalimantan tuh kaya, banyak sumbangannya bagi negara kita dan bangsa kita gitu. Wajar kalau kekayaan itu sekarang ini kita bangun di Kalimantan gitu. Diinvest lagi ya untuk ke Pulau Kalimantan sendiri. Di Jawa kan udah banyak invest gitu. Sekarang gantian nih, ayo uangnya jangan takut lah, Kalimantan tuh kaya gitu, jangan khawatir tuh batu itu bara dan lain-lain. Ya artinya selama ini kita juga mereka udah banyak menyumbang untuk bangsa ini. Wajar kalau kali ini Kalimantan dibangun gitu, dan Kalimantan tuh akan jadi pusatnya kita gitu. Jadi wajar banget gitu, jangan khawatir lah.
besar kekayaan di Kalimantan yang bisa membuat mereka dibangun Kalimantan. Jadi jangan khawatir. Nanti lihat deh, lebih keren daripada Shanghai. Maksudnya dari sisi lingkungan, Iya. di sisi sebagai ibu kota masa depan itu akan beda. Dan ini adalah kota yang kita bangun sendiri sejak awal. Sejak awal ya. Kalau yang lain kan kota udah terbangun Dari dulu ya. sejak Belanda apa semua. Nah ini enggak, ini dibangun betul-betul karya nol anak ya. bangsa. Betul. Ya kalau menurut opini saya kan sudah dibangun juga, masa kita setengah jalan ya berarti begitu. Betul dong. Iya, nggak boleh setengah-setengah ya, apalagi semua kerjaan gitu juga harus selesaiin sampai akhir ya Pak. Ya. Oke, jadi ya Pak, terima kasih udah meluangkan waktu untuk saya. Thank you. Ya, Thank senang you. sama ketemu anak muda di Shanghai. Di Indonesia. Di Shanghai. Shanghai. Top. Thank you juga Pak, Bapak semoga selalu sukses juga, Kita selalu. tunggu di Indonesia loh. Hah? Kita tunggu di Indonesia. Oke, tunggu saya maksudnya. Iya dong. Bukan saya doang. Iya untuk dong. mahasiswa, Iya, untuk orang-orang semua anak Indonesia muda. yang di luar negeri ya gitu. Ditunggu di Indonesia. Tunggu balik untuk Indonesia untuk membangun Indonesia sendiri ya. Top. Oh. Oke. Jadi ya begitu saja mungkin berbicara santainya ya dengan Bang atau Bung. Bang aja lah. Bang Arya Sinulinga ya, Ya. dari Kota Medan ya. Tapi sekarang udah kayaknya lebih baik di Jakarta. Jakarta. Ya. Oke, ya tetap tonton terus channel saya dan tetap follow mungkin Bapak Ada IG saya di sini. IG-nya ya. Ntar saya letak di sini. Tetap follow juga BUMN, tetap dukung Bang Arya Sinulinga Dan Pak Erick Thohir pastinya ya. Bang Erick Thohir juga yang mau diletak juga Instagramnya. Ya, ada dong. Boleh. Boleh dong. Oke. Jadi ya, please like, comment, dan subscribe, dan thank you guys. See you guys soon. Cut.